Oke, happy Monday brother. Salam sepak telur, semangat kompak anti lemas. Mari kita lanjutkan kisah dari Tsuki Shimahana, calon bos susuran. Jadi seruput kopinya, nyalakan rokokmu, dan kita mulai. 2 hari setelah kejadian di stasiun, Daito sedang menelpon Amachi dengan panik, menanyakan keberadaan bosnya itu. Dia mengabarkan kalau ada banyak orang-orang susulan yang menyebar di kota mencari orang-orang Amachi yang tersisa. Belum lagi ada Hosen yang menyerang balik, dan juga kondisi pasukan Amachi kocar-kacir. Bahkan murid-murid Lindau dan Nanamori semuanya ketakutan, tidak ada yang berani melawan. Tapi belum selesai Daito ngomong, Amachi sudah memutus panggilan telepon tersebut. Di tempat dia berada, ada Sera Naoki yang datang menghampiri. Amachi bertanya, "Apa maumu?" Sera dengan santai jalan mendekat. "Apa buronan sepertimu bisa santai nongkrong di sini? Kalau Hosen dan susulan menemukanmu, mereka pasti akan langsung menghajarmu habis-habisan." Amachi cuma tersenyum sinis mendengarnya. Lalu Sera lanjut bertanya, "Bukankah orang-orangmu sendiri juga sedang mencarimu?" Yang ditanya malah menjawab, "Orangku? Kau pasti bercanda." Sera tidak percaya Amachi berkata seperti itu. Dia ngomong kalau tidak bisa menebak Amachi sama sekali, dan karena tidak bisa, Sera jadi tertarik padanya. "Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu?" tanya Sera. Amachi mendekati Sera dengan wajah mengintimidasi. Lalu dia ngomong, "Aku yang terkuat di sini, dan karena semua orang membuatku kesal, aku akan menghajar mereka. Teruslah cerewet, dan aku akan menghajarmu juga," lanjut Amachi ke Sera. "Jangan sampai aku melihatmu lagi," tambah Amachi sambil bersiap pergi. Lalu perkataan Sera berikutnya menghentikan langkah Amachi. Bos SMA Kawada II itu bertanya tentang nama aslinya, karena dia tahu kalau Amachi adalah nama dari orang tua yang mengadopsinya. Bahkan Sera tahu tentang ayah Amachi yang bunuh diri saat dia kecil. Mendengar itu, ekspresi Amachi langsung berubah marah dan hendak memukul Sera. Tapi berhenti saat orang di depannya itu ngomong, "Aku juga sama. Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Dia mati karena kecelakaan kerja. Dulu aku bocah pembangkang, dan di malam sebelum kejadian itu, aku ngomong ke ayahku, 'Diamlah dan mati saja.' Itulah kata-kata terakhirku padanya." Mendengar itu Amachi jadi terdiam. Begitupun Sera. Keduanya cuma saling menatap seolah mencoba menebak isi kepala masing-masing. Hingga akhirnya Sera yang melangkah pergi dengan sebelumnya ngomong, "Ayo kita ngobrol lagi kapan-kapan." Di tempat lain, Kensho kaget dengan keinginan Kei Himekawa buat bergabung ke armamen. Dia nanya, "Apa artinya kau akan jadi anak buahnya Murata?" Kei mengiyakan pertanyaan tersebut. Tapi Kenshiro ngomong, "Jangan bercanda. Kita ini lawannya armamen. Kita tidak bisa mengalah begitu saja. Bagaimana dengan counter attack-nya? Kupikir karena itu kau menyuruh kami berkumpul di sini." Kei terdiam tidak menjawab sampai Kensho bertanya, "Apa kau benar serius?" Dan diiyakan sama Kei. Kensho lanjut ngomong, "Kalau itu yang kau putuskan, aku akan..." Belum sempat Kensho menyelesaikan kalimatnya, Kei sudah menyuruh berhenti. "Kalian itu 2 sahabatku. Kita sudah melakukan banyak hal bersama sejak kecil. Aku selalu berbagi apapun dengan kalian. Tapi tunduk di bawah Murata dan memakai lambang tengkorak, itu adalah hal yang berbeda. Kali ini jangan mengikutiku karena aku yang minta. Tapi berpikirlah dulu dan putuskan sesuai keinginan kalian. Kalau tidak mau, tidak perlu dipaksakan. Hubungi aku kalau kalian sudah ada keputusannya." Lalu Kei jalan pergi meninggalkan kedua sahabatnya itu yang masih bingung tentang keputusan tiba-tiba. Kei yang sudah berjalan pergi membuka dompet dan mengeluarkan tempelan jaket bertuliskan TFOA yang dulu dikasih sama Teso. Dia bahkan kesal sendiri kenapa dulu tidak menuruti undangan Teso buat bergabung. Saking kesalnya dia menendang tiang listrik yang yang, langsung bikin sakit kakinya sendiri. Di kelas, Kei dan Amachi sedang ngobrol santai. Amachi ngomong, "Kalian berdua ini kenapa? Kalian berdua ini kenapa? Kei ngomong, "Kita ini lawannya armamen. Kita tidak bisa mengalah begitu saja. Bagaimana dengan counter attack-nya? Kupikir karena itu kau menyuruh kami berkumpul di sini." Di
Di kota lain, sekitar 300 km dari tempat di mana Susulan dan Housen berada, di sebuah tempat konstruksi, ada seorang pria yang sedang ngobrol sama mantan murid Housen, Miura. Dari obrolannya kita dikasih tahu kalau keluarga Miura terjerat hutang, sedangkan ibunya sedang sakit. Mungkin itulah alasan Miura berkhianat sama Housen, karena dibayar sama Amachi. Tahu-tahu ada dua orang berdiri di depan mereka, Matsuo dan Otani. Dan dari belakang muncul juga Mitsumasa dan Daisuke. Miura langsung bersujud di depan Mitsumasa, meminta maaf dan menjelaskan kalau perusahaan ayahnya bangkrut dan orangnya kabur, meninggalkan keluarga mereka yang hanya menyisakan setumpuk hutang. Tapi Mitsumasa bilang kalau dia tidak mau mendengarkan hal tersebut dan menyuruh Miura berdiri. Dia menatap tajam ke arah temannya tersebut lalu ngomong, "Kau bukan orang yang bisa mengkhianati kami tanpa rasa bersalah setelahnya. Setiap hari pasti menyakitkan buatmu. Aku akan membalas perbuatanmu itu dan kita impas. Bagaimana?" Miura cuma bisa mengangguk dan bilang maaf. Lalu Mitsumasa melayangkan tinju keras ke perut Miura, memukul mukanya. Dilanjutkan dengan tendangan dan pukulan yang tak terhitung. Tanpa ada usaha dari Miura buat melawan. Teman kerja Miura berusaha menghentikan, tapi dia ditahan sama Matsuo. Lalu Ono ngomong, "Pak, apa kau tidak melihat kalau dia menikmatinya? Inilah dunia kami, cara kami menyelesaikan sesuatu. Jadi tolong, tutup matamu sebentar saja." Mitsumasa selesai saat Miura udah bawa belur terkapar di tanah, lalu pergi bersama rombongannya. Ono menyerahkan sebuah botol kaca yang berisi uang recehan ke pria di depannya, dan ngomong buat ngasih ke Miura saat dia sudah sadar nanti. Itu adalah hadiah perpisahan. Ono lalu membungkuk memberi hormat dan minta maaf karena sudah mengganggu. Kembali ke kota Towarushi. Di sebuah jembatan ada Amachi yang dihadang beberapa siswa dari SMA Sukamoto. Mereka semua memegang tongkat dan ngomong kalau akan menangkap Amachi dan menyerahkannya ke Housen. Amachi paham situasinya dan menarik keluar tongkat besi yang selalu dia bawa. Keempat murid Sukamoto itu menyerang tapi berakhir turu dihajar sama Amachi. Di situ ditunjukkan tentang pikiran Amachi, tentang ayahnya yang ditipu sama orang sampai akhirnya bunuh diri. Dan pesan terakhir yang dikasih sama ayahnya adalah, di dunia ini Hisashi tidak butuh teman atau rekan. Dia cuma harus percaya diri sendiri. Jangan pernah lupa. Ayahnya pesan agar Hisashi jadi kuat untuknya. Malam hari ada Renji, Sakota, dan Tsutomu Daisen alias Tetsuwan. Renji bertanya, "Apa kau mengenal anak kelas 1 yang bernama Kitajima? Orang itu adalah sepupu Gaga, orang yang kemarin kamu kalahkan." Sakota menambahkan, "Kitajima itu sedang mengincarmu untuk balas dendam. Bahkan bukan cuma Kitajima aja, ada beberapa orang yang membantunya, yaitu Kakiuchi, Tojo, dan Miyahara." Renji ngomong kalau akan menyerahkan urusan anak kelas 1 ke Tsutomu. Sakota bilang kalau ini bukanlah hal yang gampang. Tsutomu harus bersiap dengan bentrokan yang ada. Bocah kelas 1 itu menendang pohon dengan keras. Lalu ngomong, kalau ada satu orang yang bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, yaitu menguasai Susulan secara utuh dan jadi pemimpin terhebat sejak sekolah tersebut didirikan, maka orang itu adalah Hana. Maksud Tsutomu di sini adalah dia akan berusaha keras membuat teman-teman seangkatannya tunduk pada Hanagumi. Renji berkata kalau dia dan anak kelas 2 lainnya akan mengurus pasukan Amachi yang tersisa dan menyuruh Tsutomu fokus ke masalah anak kelas 1 saja. Setelah itu, Tsutomu pamit pulang. Di perjalanan pulang saat dia melempar puntung rokoknya, ada suara yang menegurnya. Dan betapa kagetnya dia melihat Masashi Umehoshi yang berbadan besar dengan penampilan seperti mafia. Om Masashi menyuruh Tsutomu memungut puntung rokok yang dilemparnya tadi dan bilang kalau membuang puntung rokok sembarangan, dan dilanjut sama Tsutomu dengan takut, berbahaya.
Meski Om Masashi cuma menegur dan langsung berjalan pergi, tapi cukup membuat Sutomo takut dan akhirnya kabur. Besoknya ada Hideo dari Nanamori yang berlarian dengan napas ngos-ngosan. Ada beberapa orang di belakangnya berteriak kalau dia lebih baik kena hajar di sini daripada lari ke arah depan. Rupanya itu adalah Mashima, anak kelas 3 Hosen yang berteriak. Tapi Hideo tidak mendengarkannya dan terus berlari sampai dia bertemu satu orang yang adalah Mitsuyoshi. Tidak diperlihatkan apapun, tapi sepertinya Hideo digiling sama Mitsuyoshi jadi adonan roti. Di tempat lain ada Daito yang sedang marah-marah karena dia tidak bisa menghubungi Amachi. Padahal temannya yang satu sudah mengirimkan pesan berkali-kali. Teman Daito itu menambahkan kalau mereka sedang diburu sama Hosen dari arah barat. Dan dari timur ada susuran yang juga terus bergerak. Kemarin dia cerita nasib Hideo yang tertangkap sama Mitsuyoshi. Setelah dihajar, lalu ditelanjangi dan diikat di jalanan tepat di depan sekolahan putri. Lalu Daito bertanya, ada berapa orang lagi yang masih bersama kita? Dan dijawab, kalau mungkin tidak sampai 20 orang. Kumpulkan mereka semua, kata Daito. Di dekat kosan Umehoshi ada Hana yang didatangi sama Ayumi, orang yang sering nongkrong sama Tora. Dia ngasih kabar kalau Tora diculik sama beberapa orang bermasker dan memakai setelan hitam di halte bus tadi. Ayumi ngasih kertas berisi nomor telepon yang dikasih sama para penculik Tora. Dia juga meminjamkan handphone ke Hana buat menelpon nomor tersebut. Tapi Hana malah bertanya, bagaimana cara memakai benda ini? Setelah beberapa saat, Hana langsung berteriak kalau dia akan segera datang. Lalu Hana berpesan ke Ayumi agar tidak ngasih tahu siapapun. Lalu berlari sambil teriak kalau dia akan membawa kembali Tora. Tapi sebelumnya, Hana masuk ke kosan Umehoshi dan mengambil sebuah tongkat sebagai senjata. Hana berlari sambil bertanya kemana arah lapangan yang diteriaki Ayumi, jaraknya sekitar 1 mil jauhnya. Tapi Hana tetap saja berlari dengan kecepatan penuh. Di tengah jalan ada Guriko yang sedang di dalam mobil menegurnya. Apa yang sedang kamu lakukan membawa tongkat itu? Hana malah balik bertanya, mobil siapa ini? Jendela depan mobil terbuka dan seseorang ngomong kalau itu mobilnya. Tapi Guriko menyela dengan mengatakan kalau orang itu adalah drivernya, yang bahkan dia lupa namanya. Si driver dengan kesal ngomong kalau namanya Kanbara. Lalu Guriko menawarkan tumpangan ke Hana. Dengan senang hati dia ikut. Sedangkan di lapangan yang dituju sudah ada beberapa orang yang mengelilingi Tora, yang berjongkok dengan muka sedikit memar, kena hantam kayaknya. Ada juga Daito yang berdiri dengan muka serius. Lalu Tora menegurnya, berkata kalau dia tidak ada urusan dengan semua ini. Daito menjawab, kami tidak akan berpura-pura akan membunuh atau sebagainya, karena mengira Tora takut dilukai. Tapi Tora berkata kalau bukan itu maksudnya. Dia ngomong, aku tahu beberapa hal, dan akan kujelaskan biar kau tahu kalau bukan diriku yang kukhawatirkan, tapi kalian. Kau mungkin gak kenal Tsukishima Hana, tapi aku sangat mengenalnya. Info saja, orang sebanyak ini tidaklah cukup buat menghentikan Hana. Bocah itu tumbuh besar di pegunungan yang mana bahkan sinyal handphone tidak sampai. Setiap hari dia melewati 2 gunung dan melalui jalur hewan liar sebagai jalannya. Dia bahkan bertarung melawan beruang dan babi hutan kayak Tarzan. Daito menanggapi itu seolah Tora sedang membual. Tapi dia menarik tangan Daito dan ngomong kalau dirinya tidak sedang berbohong. Dia juga ngomong kalau dia sudah lihat sendiri kondisi hutan tersebut dan juga menganggap Hana membesar-besarkan tentang bertarung melawan beruang. Tapi ternyata Tora melihat sendiri ada bekas luka besar di samping badannya yang berbentuk seperti cakar beruang. Tora ngasih nasihat ke Daito, "Ku kasih tahu ya, larilah." Dan saat itu terdengar teriakan keras. Hana berlari kencang sambil berteriak dan melompat turun ke lapangan. Daito sempat gentar melihat Hana yang berlari mendekat sambil membawa tongkat. Dan Tora ngomong kalau sudah terlambat berpikir tentang kemenangan.
Daito segera menyuruh teman-temannya menghadapi Hana. Tapi Hana seperti jagoan kungfu menghajar rombongan itu satu persatu memakai tongkat. Di lain tempat ada Renji yang mendapat telepon dari Ayumi mengabarkan tentang kejadian Tora. Dan Renji meminta tolong buat mengabari Sakota. Kebetulan saat itu Renji sedang bersama Ranmaru dan Ase, lalu bertiganya langsung berlari ke arah lapangan. Sementara itu di pinggir lapangan, Kanbara sedang bertelepon dan ngomong kalau dia tidak bisa kemana-mana karena ditahan sama Guriko. Dia menjelaskan betapa menakutkannya Guriko yang seringkali memukul tanpa alasan. Meskipun kemarin menraktirnya makan. Sementara itu Guriko sedang memperhatikan Hana dan mengagumi stamina luar biasa si bocah gundul itu. Di tengah lapangan sendiri, hampir semua orang sudah terkapar menahan sakit gara-gara tongkat Hana. Dan tersisa cuma 3 orang plus Daito. Hana ngomong kalau dia menyisakan Daito buat yang terakhir. Saat itulah ada Sakota dan Yaita yang tiba dengan ngos-ngosan. Melihat itu, 3 orang yang tersisa berlari kabur, tidak mengindahkan panggilan Daito. Yaita dan Sakota turun mendekat ke posisi Hana dan bertanya apa dia baik-baik saja. Tapi malah Hana bertanya balik, ada apa? Sakota menjawab kesal, apa yang ada di pikiranmu? Kami sampai harus berlari kencang ke sini saat sedang menikmati makan siang. Sakota bertanya juga, apa Tora baik-baik saja? Dan dijawab iya. Ketiga orang yang kabur terus berlari sambil berkata kalau si Botang itu terlalu kuat. Tapi tahu-tahu ada seseorang yang berdiri di depannya, yaitu Amachi. Semua yang di situ langsung melihat ke arah sang villain tersebut. Tapi tak disangka, Amachi malah menendang orang yang mau kabur itu sampai jatuh dari tangga, lalu menghajar yang satunya lagi. Satu orang yang tersisa segera kabur ke arah lain biar tidak kena hantam. Amachi berjalan ke tengah lapangan dan Daito coba menahannya lalu ngomong, Tsukishima Hana ini tidak bisa diremehkan. Tadi dia sudah berlarian, mengamuk tanpa henti tapi tidak juga capek. Staminanya gila. Kita harus mundur dulu. Belum selesai Daito ngomong, Amachi sudah melayangkan sebuah tinju dan menghantam muka Daito dengan keras sampai dia terkapar pingsan. Dan rombongan Renji baru saja datang. Dia segera menghampiri orang-orang di tengah lapangan sambil berusaha menstabilkan nafasnya yang ngos-ngosan parah. Dia bilang kalau tadi ada ibu-ibu yang ribut dan menelepon polisi buat kesini. Mendengar ada polisi, Yaita dan Sakota langsung berlari kabur. Lalu Renji ngomong ke Amachi, "Hei, 3 hari dari sekarang jam 3 sore di kuil Gokoku, bagaimana?" Maksud Renji adalah menyiapkan tempat buat Hana berduel sama Amachi. Amachi cuma tersenyum sinis lalu berbalik pergi. Hana berteriak memanggil Amachi menuju ke arah Daito yang pingsan. "Hei, bukankah ini temanmu? Harusnya kau lebih peduli pada mereka. Kalau kau tetap begini, mereka akan pergi meninggalkanmu." Amachi tidak peduli dan tetap berjalan. 3 hari kemudian di markas TFOA, ada Sen yang sedang ngasih dugaan tentang kondisi di kuil nanti. Dengan banyaknya orang yang terlibat, pasti tempat itu akan ramai sekali. Dia berharap tidak akan ada keributan, tapi siapa yang bisa jamin? Sen menyuruh semuanya untuk tidak membawa motor, karena kalau polisi datang, tentu akan lebih susah kabur dari kerumunan. Di situ ada Enjoy Kasumasa, anggota TFOA dengan gigi depan bolong, yang malah ngomong, "Tenang saja Bang Ichisen, karena ada aku, Enjoy, yang akan mengawalmu." Sen menatap ke arah Enjoy dan langsung menjitaknya. Haru mengatai Enjoy, "Tolol." Ada seseorang yang bertanya ke Senjiro, di mana Shoko dan Takumi, dan dijawab kalau mereka akan menyusul bersama Kim dan Akira. Dan terlihat rombongan orang memakai jaket berlambang tengkorak berjalan pergi. Diperlihatkan juga ada rombongan Housen yang dipimpin sama Mitsunori dan Mitsuyoshi. Lalu ada juga Abo dan Sera. Semuanya menuju ke satu tempat, kuil Gokoku. Oke ma bro, sampai sini dulu. Apa yang akan terjadi di kuil Gokoku? Tetap pantengin channel ini. Buat teman-teman yang selalu support, makasih banyak. Saya doakan lancar rezekinya dan selalu diberikan nyali besar menghadapi dunia yang keras ini.
Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video berikutnya. Ulah. 歩きを信じて世界を救うんだ弱さを超えて走り続ける勇者の旅